ada yang disebut cabang-cabang sosiologi. Dari perbedaan itu melahirkan cabang-cabang sosiologi. Di antaranya ada sosiologi kriminal, ada sosiologi demografi atau kependudukan, ada sosiologi patologi sosial atau ada fisiologi sosial, kemudian ada sosiologi tentang remaja, ada sosiologi tentang kejahatan, ada sosiologi tentang penyimpangan, dan seterusnya. Itu cabang-cabang sosiologi, dan Anda silakan lihat di sana di dalam materi, bisa Anda pelajari sendiri ya. Nah, itu tentang spesialisasi dalam sosiologi. Kita lanjut tentang ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ya, sosiologi ini sebagai ilmu bersifat empiris. Artinya bahwa sosiologi itu bisa dipelajari melalui fakta-fakta kehidupan sehari-hari, melalui pengalaman. Itu secara pengalaman empiris ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu merupakan kajian ciri sosiologi bersifat empiris. Kita lanjutkan sosiologi bersifat teoritis ya. Di sini yang dimaksud sosiologi sebagai bersifat teoritis itu di mana sosiologi itu sistematis ya, sistematis di mana terurai dari A sampai Z ya. Nah, itu yang dimaksud sosiologi bersifat teoritis. Kemudian sosiologi bersifat kumulatif ya. Yang dimaksud sosiologi bersifat kumulatif itu yaitu bahwa sosiologi itu ya bisa dipelajari ya dari dasarnya pengalaman ya, dari hasil praktek dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diangkat menjadi sebuah konsep dalam sebuah teori. Itu sosiologi sebagai kumulatif. Contohnya, Anda melakukan observasi atau penelitian, kemudian Anda baik itu penelitian di laboratorium atau penelitian lapangan, maka Anda membuat laporan. Itu contoh sosiologi bersifat kumulatif. Selanjutnya sosiologi bersifat non-etis. Maksudnya bahwa sosiologi itu tidak mempersoalkan baik buruknya itu persoalan, tapi sosiologi lebih cenderung mempelajari tentang proses bagaimana terjadinya itu persoalan. Itu sosiologi bersifat non-etis. Kemudian berikutnya beberapa ide mendasar dalam sosiologi ya. Yang pertama, masyarakat dan latar belakang sosial lainnya seperti nilai dan norma sosial adalah hasil karya produk manusia ya. Jadi apa peristiwa ataupun peradaban manusia itu diciptakan oleh manusia, yaitu melalui menciptakan nilai atau aturan ataupun disebut kaidah-kaidah, kemudian akan menghasilkan nilai-nilai sosial. Intervensinya atau campur tangannya masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok terhadap norma sosial, maka akan menghasilkan nilai sosial sehingga menjadi hasil karya produksi manusia atau yang dikenal dengan kebudayaan. Berikutnya, masyarakat mempengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat. Manusia hidup itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, seperti konsep teori tabula rasa ya. Ini dalam pelajaran fisiologi, itu fisiologi umum atau fisiologi perkembangan, bahwa manusia itu menurut teori tabula rasa itu manusia itu bagaikan, setiap individu itu bagaikan kertas putih, mau ditulis dengan tinta hitam, tinta merah, tergantung yang menulisnya. Artinya terbentuknya perilaku masyarakat itu lingkungan sangat besar sekali pengaruhnya. Itu tentang beberapa ide mendasar tentang sosiologi, ada 2. Kemudian berikutnya metode ilmiah dalam sosiologi. Metode ilmiah ini di sini ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dan metode kuantitatif ini merupakan batasan dari seorang sosiolog dari Indonesia yang bernama Surjono Sukanto.
Sedangkan ada lagi metode menurut Paul Beherton itu ada 3, ya. Ada 3. Yang pertama yaitu studi cross seksional dan longitudinal, ya. Yang kedua studi laboratorium dan studi lapangan yang dikenal dengan studi ekspedisi, ya. Ada praktek atau praktek di lab, ya. Itu studi metode yang kedua. Yang ketiga metode penelitian pengamatan atau dikenal dengan istilah ilmiahnya observasi. Nah, itu gambaran tentang metode ilmiah. Menurut pendapat Surjono Suwanto ada 2, ya, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Menurut pendapat Paul Beherton itu ada 3. Pertama, studi cross seksional dan longitudinal. Kedua, studi eksperimen lapangan dan eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Yang ketiga, penelitian pengamatan atau observasi. Lanjut. Mulai. Ya. Baiklah, fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi itu ada 2, untuk perencanaan pembangunan, dan kedua untuk penelitian yang manfaatnya untuk lembaga-lembaga atau organisasi, ya. Nah, itu fungsi sosiologi. Untuk pembangunan, sosiologi itu merupakan perencanaan pembangunan, merancang bagaimana strategi pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan oleh sosiolog atau oleh praktisi pembangunan itu supaya pembangunan itu berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian sosiologi itu merupakan untuk penelitian, ya, di mana dari hasil penelitian itu dijadikan sebagai data untuk memperbaiki atau menunjang proses pembangunan nasional maupun pembangunan regional, ya. Di sini yang dari data-data itu dijadikan sebuah fakta sosial untuk dilakukan, di mana ada istilah pengambilan kesimpulan, ya. Ada pemberian saran. Pemberian saran itu maksudnya ada yang disebut potensi, ya. Potensi itu apa? Potensi yang terdapat di masyarakat. Ada yang disebut masalah dan ada disebut pemecahan masalah. Nah, di sini dari penelitian ini, dari perencanaan dari ilmu penelitian ini, untuk penelitian ini, fungsi penelitian itu maksudnya untuk merencanakan pembangunan, untuk melakukan pemecahan masalah, bagaimana pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan terencana serta berhasil, ya. Nah, itu yang dimaksud fungsi sosiologi. Berikutnya, kegunaan sosiologi. Kegunaan sosiologi, sosiolog adalah sebagai ahli riset, ya. Apa maksud sosiolog sebagai ahli riset? Seorang sosiolog itu pada kepribadiannya itu selalu ingin penasaran, ingin mengetahui segala sesuatu, persoalan, fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat, ya, meliputi seluruh aspek kehidupan, ya. Nah, itu sehingga sosiolog itu dijadikan sebuah tonggak, ya, untuk melakukan pembangunan, ya. Jadi menjadi istilahnya itu menjadi agen pembangunan. Sosiolog itu seorang agen pembangunan. Kemudian sosiolog sebagai konsultan kebijakan, ya. Sosiologi di mana ilmu yang mempelajari tentang komunikasi sosial, hubungan-hubungan sosial itu, maka di sini sosiolog mempunyai peranan untuk melakukan sebagai konsultan kebijakan, ya. Di mana ini kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, ya. Di sini sebuah fakta sosial di sekolah ini sebuah fenomena gejala sosial atau permasalahan, di mana guru BK dan guru guru sosiologi itu kekurangan. Kenapa? Karena di sini fungsi sosiologi sebagai konsultan kebijakan, sehingga keluaran dari baik pendidikan sosiologi maupun dari sosiologi
ya, dari jurusan sosiologi itu langsung menjadi konsultan. Bahkan yang ironisnya dari pendidikan sosiologi itu tidak mau jadi guru, ya. Itu sebuah fenomena, sebuah gejala sosial. Hanya ingin jadi konsultan kebijakan, baik itu dimanfaatkan untuk lembaga swasta ataupun lembaga pemerintahan. Berikutnya sosiologi sebagai praktisi. Sosiolog adalah sebuah atau seorang ahli, ya. Dimaksud praktisi ini seorang ahli untuk memperbaiki atau memecahkan masalah fenomena-fenomena kehidupan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Itu yang dimaksud sosiolog sebagai praktisi. Kemudian sosiolog sebagai guru atau pendidik, ya. Bahwa sosiologi itu seorang sosiolog itu sebagai guru. Kenapa sebagai guru? Karena seorang sosiolog itu mampu mentransfer, ya, harus mampu mentransfer apa yang diperoleh melalui hasil-hasil penelitian yang terjadi di lapangan, itu harus ditransfer kepada masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok ataupun lembaga-lembaga sosial, ya. Nah, itu sosiolog sebagai guru atau pendidik, di mana fungsinya itu mentransfer pengetahuan kepada semua lapisan masyarakat. Nah, itu tentang fungsi atau kegunaan atau peranan sosiolog. Itu saja mungkin kita sekian saja materi yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun belum jelas, silakan Anda tanya lewat WA melalui grup di kelasnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.